Shalom semuanya, perkenalkan kami dari grup kecil 25, grup besar 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas farmakologi kami yang berjudul anti-tetanus serum. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelina Magdalena, yang kedua ada Aurelio Titale, yang ketiga ada Belina Vita, yang keempat ada Bernadette Anastasia, yang kelima ada Indah Novita, yang keenam ada Irene Mutiara, dan yang ketujuh ada Winnie Iviena. Silakan disimak penjelasan kami mengenai anti-tetanus serum. Selamat belajar. Serum anti-tetanus merupakan antisera yang sediaannya berisi antibodi dan antigen yang umumnya diperoleh dari sel makhluk hidup yang telah dikebalkan terhadap tetanus. Terdapat dua jenis obat antiserum tetanus yang sangat umum digunakan, yaitu yang pertama adalah antitetanus serum atau ATS, serta imunoglobulin tetanus atau TIG. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai definisi dari antitetanus serum. Antitetanus serum adalah antisera yang dibuat dari plasma kuda yang telah dikebalkan terhadap tetanus. Antitetanus serum mengandung fenol sebagai pengawet dan biasanya sediaannya berupa cairan bening kekuningan. Antitetanus serum memiliki nama generik yaitu antitetanus serum dan memiliki nama paten yaitu Biosat 1,5. Kemudian definisi untuk imunoglobulin tetanus adalah sebagai antibodi spesifik terhadap toksin yang diperoleh dari bakteri Clostridium tetani. Imunoglobulin tetanus diperoleh dengan mengisolasi imunoglobulin, terutama imunoglobulin G yang terdapat dalam serum pendonor manusia. Imunoglobulin tetanus memiliki nama generik yaitu imunoglobulin tetanus dan memiliki nama paten yaitu Tetagampe. Kemudian, pada slide ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dan penggolongan obat. Antitetanus serum dan imunoglobulin termasuk dalam klasifikasi obat yang bekerja pada sistem imun, atau bisa juga disebut dengan antisera vaksin. Dan dalam penggolongan obat, antitetanus serum dan imunoglobulin tergolong ke dalam obat keras. Kemudian, kita akan membahas mengenai indikasi dan kontraindikasi dari kedua obat tersebut. Pada slide ini, kita akan mengetahui tentang indikasi dari antitetanus serum dan imunoglobulin tetanus. Indikasi dari antitetanus serum adalah untuk pencegahan tetanus pada luka yang telah terkontaminasi dengan tanah, debu jalanan, atau bahan lain yang menyebabkan infeksi bakteri Clostridium tetani. Indikasi serum antitetanus 20.000 IU juga digunakan untuk pengobatan terhadap tetanus. Kemudian, indikasi imunoglobulin tetanus adalah untuk profilaksis pada individu yang cedera yang baru saja terjadi dan individu dengan riwayat vaksinasi tidak komplit atau individu dengan riwayat vaksinasi yang tidak diketahui. Dan juga untuk terapi tetanus yang sudah bermanifestasi secara klinis. Setelah kita membahas indikasinya, pada slide ini kita akan membahas mengenai kontraindikasi. Nah, antitetanus serum memiliki kontraindikasi pada penderita yang terbukti alergi terhadap antisera kuda. Sedangkan imunoglobulin tetanus memiliki kontraindikasi terhadap orang yang mengalami reaksi alergi sebelumnya terhadap imunoglobulin atau keadaan defisiensi IgA atau imunoglobulin A. Dan terhadap pasien dengan trombositopenia atau keadaan kelainan koagulasi yang lain yang merupakan kontraindikasi terhadap pemberian TIG atau imunoglobulin intramuskular. Pada slide ini kita akan membahas mengenai efek samping dari obat antitetanus serum dan imunoglobulin tetanus. Terdapat 4 efek samping yang ditimbulkan dari kedua obat ini. Yang pertama adalah shock anafilaktik. Shock anafilaktik ini jarang terjadi. Namun bila terjadi, timbulnya dapat segera atau beberapa jam setelah penyuntikan. Yang kedua adalah penyakit serum. Penyakit serum biasanya terjadi antara 7 sampai 10 hari setelah penyuntikan, disertai
dengan gejala-gejala seperti demam, gatal, sesak nafas, dan reaksi alergi lainnya. Yang ketiga adalah demam. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, demam merupakan efek samping dari atau salah satu gejala yang dapat terjadi. Namun, apabila demam yang disertai dengan menggigil, biasanya dapat terjadi setelah penyuntikan secara intravena. Yang keempat adalah rasa nyeri di lokasi suntikan. Rasa nyeri ini biasanya terjadi 24 jam setelah penyuntikan antisera dengan jumlah dosis yang besar. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai farmakodinamika dari anti-tetanus serum. Ada dua, yang pertama antitoksin tetanus, dan yang kedua imunisasi pasif. ATS dan TIG sama berperan dalam menetralkan toksin melalui proses primary union. Toksin yang beredar dalam sirkulasi akan berikatan dengan IgG. Proses ini akan mengurangi jumlah toksin yang beredar dan mencegah lebih banyak lagi toksin yang berikatan dengan sel saraf dan memberikan dampak neurologis. Imunisasi pasif. Bila diberikan pada pasien luka beresiko tetanus, ATS maupun TIG dapat memberikan imunisasi pasif. Pemberian imunisasi pasif hanya bersifat sementara, sehingga harus tetap diikuti dengan pemberian imunisasi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai farmakokinetik. ATS dan TIG ditemukan dalam sirkulasi darah dalam waktu 20 menit setelah pemberian. Ada 4 tahap. Yang pertama absorpsi. Antigen antitetanus diserap dalam darah melalui proses difusi antar pembuluh darah. Yang kedua, distribusi. Antigen didistribusikan oleh pembuluh darah, dicapai dalam waktu 20 menit setelah pemberian TIG. Titer antibodi maksimal dicapai dalam waktu sekitar 48 sampai 72 jam. Waktu paruh distribusi TIG manusia adalah sekitar 3 sampai 4 minggu. Waktu paruh distribusi TIG yang berasal dari plasma kuda lebih pendek, yakni sekitar kurang dari 3 minggu. Selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme antigen antitetanus belum diketahui. Eliminasi. Eliminasi antigen ini dilakukan di dalam sistem retikuloendotelial. Lalu bagaimana dosis dan cara pemberiannya? Dosis. Pencegahan tetanus, pasien dengan berat badan kurang dari 30 kg, injeksi intramuskular 1.500 unit, dosis tunggal. Pasien dengan berat badan lebih dari 30 kg, injeksi intramuskular 3.000 sampai 5.000 unit, dosis tunggal. Pengobatan tetanus, injeksi intramuskular 50.000 sampai 100.000 unit, dosis tunggal. Cara pemberiannya diberikan secara IM atau intramuskular, yakni pemberian obat atau cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam otot atau muskulus. Nursing consideration atau pertimbangan keperawatan. Edukasi pasien apabila terdapat efek samping yang telah disampaikan. Segera menghubungi dokter, perawat, atau apoteker Anda. Yang kedua, pemberian secara IM atau intramuskular dengan sudut 90 derajat. Memastikan dosis tepat. Apabila dosis yang digunakan relatif besar, disarankan memberikan dalam dosis terbagi dan diinjeksikan di lokasi yang berbeda. Pasien yang menggunakan obat ini harus dipantau kurang lebih 20 menit setelah pemberian obat. Memastikan bahwa pasien tidak memiliki riwayat alergi agar tidak terjadi reaksi alergi. Hipersensitivitas tipe 1 saat pemberian obat ini. ATS memastikan bahwa pasien tidak mempunyai alergi terhadap produk apapun yang terbuat dari serum kuda, memastikan dosisnya tepat, lalu menjelaskan efek samping obat, hipersensitivitas, dan bisa terjadi shock anafilaksis. Indeks keamanan kehamilan, ATS dan TIG masuk dalam kategori C. Keamanan tetagam P untuk digunakan pada masa kehamilan belum ditetapkan dalam uji klinis terkontrol. Namun, pada pengalaman klinis dengan imunoglobulin menunjukkan bahwa tidak ada efek berbahaya pada kehamilan, janin, dan juga neonatus. Adapun tindakan pencegahan khusus dari pemberian anti-tetanus serum.
Obat ini tidak dianjurkan untuk disuntikan secara intravaskular atau IV karena dapat meningkatkan risiko shock dan juga dapat terjadi reaksi hipersensitivitas. Namun, reaksi ini jarang terjadi. Pasien yang menggunakan obat ini harus dipantau kurang lebih 20 menit setelah pemberian obat ini, terutama dalam kasus dengan ketidaksengajaan pemberian secara intravaskular. Tetagampe disimpan pada suhu 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Di dalam lemari es, jangan membeku. Skin test tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan iritasi lokal dan dapat disalahartikan sebagai reaksi alergi positif. Tetagampe tidak boleh digunakan setelah tanggal kadaluarsa yang diberikan pada kemasan dan wadah. Adapun tindakan pencegahan khusus interaksi dengan produk obat lainnya dan bentuk interaksi lainnya. Obat ini tidak boleh dicampurkan atau dikombinasikan dengan obat lainnya karena belum ada studi kompatibilitas. Dan bagi pasien yang diberikan vaksin campak rubella, gondong, dan varicella, harus menunggu 3 bulan setelah diberikan tetagam karena obat ini dapat melemahkan atau mengganggu kemanjuran vaksin tersebut. Dan juga harus dipertimbangkan bahwa ketika hasil tes serologis ditafsirkan, akan terjadi peningkatan sementara dari antibodi yang ditransfer secara pasif setelah injeksi imunoglobulin, sehingga akan memberikan hasil tes positif yang menyesatkan. Jadi, berikut adalah referensi yang kami pakai dalam menyusun PowerPoint ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari video kami ini mengenai anti tetanus serum, dan selamat belajar.